Ya baik, untuk soal nomor 31 pertanyaannya adalah massa air yang dihasilkan, ya berarti si H2O-nya itu berapa gram, ya yang dihasilkan dari 25 gram udara dengan gas propana, dimana ya kalau dia 25 gram udara, ya 20%-nya oksigen. Kenapa harus diketahui si oksigen ya? Karena memang yang bereaksi dengan propana nanti itu oksigen, ya. Maka 20%-nya dikali 25 itu sama dengan 5 gram, ya. Nah, kemudian dia bereaksi dengan propana. Propana itu adalah C3H8. Nah, berarti kita harus membuat reaksi. Ini CO2 plus H2O, ya ini belum setara, maka harus kita setarakan, ya ini adalah reaksi pembakaran sempurna, ya dari gas propana, dimana ini adalah hidrokarbon. Kalau dia direaksikan dengan oksigen, pembakaran sempurna selalu menghasilkan CO2 dengan plus H2O. Oke, di sini C-nya 3, maka di sini harus kita kalikan 3 supaya setara. Di sini hanya 8, di sini masih 2, maka supaya 8 ini harus kita kalikan dengan 4. Nah, kemudian 2 kali 3 itu 6, ya 6 tambah 4 itu 10, ya berarti oksigen sebelah kanan itu 10, sedangkan di sebelah kiri masih 2, maka supaya 10 kita kalikan 5. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah berapa gramnya air di sini berarti. Sementara yang dikasih tahu adalah 5 gram oksigen, ya. Oksigennya 5 gram. Kita nggak bisa langsung buat dia langsung cari. Ini harus kita rubah dulu ke mol, dimana rumus mol, ya. Ini untuk si oksigen, molnya itu sama dengan gram per mr, ya. Nah, gramnya kan 5 gram, ya. MR-nya itu untuk ARO adalah 16, berarti kalau O2 MR-nya itu sama dengan 32. Oke, nah ini kan angkanya sangat tidak bagus, ya, maka biarkan aja seperti ini, nggak usah dikomakan, karena nanti bakal lebih ribet lagi. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari berapa molnya si H2O atau molnya si air, dimana kita pakai rumus klasik, ya. Mol ditanya itu sama dengan koefisien ditanya. Koefisien ditanya itu 4 per koefisien yang diketahui kan CO2 berarti 5 dikali mol yang diketahui. Ini mol yang diketahui berarti 5 per 32. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita coret, ya, tinggal 1, berarti 4 bagi 32. 4 bagi 32 itu sama dengan 1/8 mol. Oke, ya, sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 1, 32 bagi 4 itu 8. Nah, kemudian dari sini ini mol H2O sudah dapat. Kita tinggal mencari berapa massa dari si H2O. Massa H2O itu, ya, atau jika mol sama dengan gram per mr, maka massa itu, ya, atau si gramnya itu mol dikali mr. Berarti, ya, mol dikali mr dari si H2O. Molnya sendiri 1/8 mol, sedangkan mr-nya itu adalah 18, ya. 18 bagi 8, ya, itu sama dengan 2,25 gram. Nah, maka jawabannya adalah si A, ya. Oke, baik, ya. Untuk soal nomor 32 pertanyaannya langsung saja ke pertanyaan kalau kita mau mengerjakan dengan cepat, ya. Rumus empiris senyawa yang terdiri dari 67,2% Xe dan 32,8% O. Oke. Jika yang ditanyakan adalah rumus empiris, ya, berarti kita harus mencari perbandingan terkecil dari mol tiap atomnya, dimana tiap atomnya itu ada Xe sama CO. Berhubung untuk mencari mol itu adalah gram per AR, itu kan gak ada gramnya di situ, maka kita bisa gunakan persennya saja, ya. Berarti bisa langsung 67,2%, ya, dibagi AR-nya di situ
adalah 131. Kita bandingkan dengan si 32 ya, 8% dibagi 16 ya. Oke, nah ini angkanya kan cukup ribet ya, maka anggap saja bagi apa ya, sederhanakan saja angkanya. 67,2 dibagi 131, anggap saja ini 1/2, berarti 0,5 ya, 0,5 banding. Ini 32 bagi 16 adalah 2. 0,5 banding 2 ini berarti 1/4 gitu ya. Kalau kita sederhanakan dengan bilangan bulat, maka rumus empirisnya adalah Xe1O4 ya. Maka jawabannya adalah CD. Oke ya. Oke, untuk soal nomor 33, pertanyaannya adalah senyawa yang dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul ya. Jadi kalau ikatan hidrogen itu sebenarnya terjadi antara atom H dengan atom F, atau dengan atom O, atau dengan atom N ya. H dengan F, H dengan O, atau H dengan N. Maka jika kita lihat opsinya dari 1 sampai 4, HF, CH3, CH2OH, H2O, dan CH3O, CH3 itu kelihatannya semuanya memenuhi syarat gitu ya. Nah, untuk yang HF benar gitu ya, HF memenuhi syarat. Nah, kemudian jika satu benar itu 3 wajib benar ya. Satu benar itu maka 3 wajib benar. Nah, opsinya seperti itu memang. Kemudian alkohol, di situ nomor 2 adalah alkohol, sedangkan nomor 4 adalah ether. Alkohol di situ ada H dengan O ya. Ada H dengan O. Alkohol itu termasuk ya, termasuk dia yang memiliki ikatan hidrogen. Sedangkan yang nomor 4 ether ya, si ether ya, CH3OCH3 dikatakan walaupun dia ada H dengan O, tapi ether itu tidak punya ikatan hidrogen. Nah, dia tidak punya ikatan hidrogen ya, berarti jawabannya itu adalah 1, 2, dan 3. Kalau 1, 2, dan 3 berarti A ya. Oke, berikutnya soal yang nomor 34 ya. Unsur X dengan nomor atom 13, X nomor atom 13. Nah, ini Al nih ya, ini aluminium ya. Al 13 dapat membentuk senyawa dengan senyawa klorida dengan rumus ya Cl itu 17 ya. Oke, maka ini gampangnya jika kita konfigurasikan secara kulit 283, aluminium itu adalah logam. Logam itu akan cenderung melepaskan, dia akan melepas 3 elektron gitu ya. Sedangkan Cl adalah non logam, konfigurasinya 287. Kalau 7 itu ya non logam, dia akan cenderung menerima 1 elektron ya. Nih. Tentu yang satu melepas 3, yang satu menerima 1 ya. Ini supaya mereka sinkron, yang 3 kita kalikan 1, yang 1 kalikan 3. Maka hasilnya adalah si X-nya ada 1, Cl-nya ada 3. Maka jawabannya adalah cantik ya. Untuk soal nomor 36 ya. Pertanyaannya adalah untuk memperoleh larutan dengan konsentrasi tepat 0,5 molal M kecil ya. Maka 125 gram, berarti gramnya itu ya 125 gram CuSO4 titik 5H2O. Ini jika kita hitung dia punya MR sama dengan 250 ya. Nah, nanti dilihat lagi bagaimana cara mencari MR. Dilarutkan dalam air sebanyak, berarti gram air, atau ini kita katakan pelarut ya, karena rumus molaritas itu adalah sama dengan gram zat terlarut bagi MR zat terlarut kali 1000 per pelarutnya ya.
Nah, maka tinggal kita masukkan 0,5 sama dengan gramnya 125, mR-nya 250 dikali 1000 per si P yang ditanyakan. 125 per 250 ini sama dengan 1:2, maka P-nya bisa ke sini, kita kali silang, sama dengan 1000 dibagi 0,5-nya ke bawah ya, berarti 2 kali 0,5. 2 kali 0,5 sama dengan 1, 1000 bagi 1, 1000. Maka jawabannya adalah E. Oke, soal nomor 37 ya. Pertanyaannya itu ada sebab akibat asam metanoat memberikan endapan merah jika ditetesi larutan pehling. Jadi yang menghasilkan endapan merah ya, yang menghasilkan endapan merah jika ditambahkan pehling itu sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang mengandung gugus aldehid ya. Gugus aldehid itu berarti yang rumus strukturnya adalah seperti ini ya, RCOH ya. Nah, RCOH ini aldehid. Oke. Jadi kalau dikatakan asam karboksilat umumnya memang tidak akan memberikan endapan merah ya. Umumnya asam karboksilat nggak akan memberikan endapan merah kecuali ya si asam format atau asam metanoat atau HCOOH. Nah, kenapa si HCOOH ini memberikan endapan merah ya? Dia memberikan endapan merah, berarti ini pernyataannya benar ya. Dia menghasilkan endapan merah. Kenapa? Karena ini sangat mudah. Nah, ini sangat mudah teroksidasi. Nah, jika dia teroksidasi, dia ini jadi aldehid. Makanya bisa bereaksi positif dengan pehling menghasilkan endapan merah. Tapi memang cuma si asam format atau si asam metanoat ini yang golongan karboksilat menghasilkan endapan merah ya. Nah, pertanyaannya sebab asam metanoat mengandung gugus karboksil. Gugus karboksil ini karboksil. Nah, tadi kan alasannya karena dia itu mudah teroksidasi menjadi aldehid. Nah, ya. Jadi bukan gara-gara karboksil ini, ya. Nah, jadi bukan gara-gara karboksil. Karboksil itu ada di aldehid, ada di keton. Keton nggak bisa. Ya, keton tidak bisa menghasilkan endapan merah dengan pehling walaupun punya karboksil. Berarti itu bukan pernyataan yang benar. Berarti kalau dia benar, salah, itu jawabannya adalah cantik ya. Pernyataannya benar, sebabnya salah. Cantik. Oke, berikutnya untuk soal nomor 38 ya. Dihitung situ yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan dari CaOH 2 kali ya. Berarti ada delta HF dari si CaOH 2 kali ini berapa? Dimana kita diberi data ada 3 reaksi. Reaksi pertama 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Itu merupakan data delta HF ya. Kenapa delta HF? Karena reaksi pertama adalah reaksi pembentukan. Nah, di situ delta HF dari 2H2O ya. Dari 2H2O itu sama dengan negatif 571 kilojoule. Ini nggak boleh ada angka 2, maka ini harus kita bagikan 2. Maka kalau kita mau tahu delta HF dari si H2O, ini berarti kita bagi 2 ya, 285,5 ya kilojoule. Oke, kemudian reaksi yang kedua itu adalah reaksi pembentukan kalsium oksida atau CaO, sama kayak tadi. Berarti itu harus kita bagi 2 juga ya. Berarti delta HF dari si CaO itu sama dengan negatif 1269 bagi 2, berarti negatif 634,5 kilojoule ya. Oke. Kemudian di situ ada reaksi, ini bukan reaksi pembentukan ya. CaO tambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali, itu delta H-nya sama dengan negatif 64 kilojoule ya. Yang ditanyakan ini ya,
delta HF-nya si CaOH 2 kali. Untuk menghitung delta H dari data entalpi pembentukan itu, kalau mau gampang kanan kurang kiri gitu ya. Nah, delta H-nya negatif 64. Di kanan ada siapa? Di kanan ada produknya CaOH 2 kali, berarti itu yang ditanyakan ya, delta HF dari si CaOH 2 kali ya, kurungin, dikurang di kiri ada apa? Di kiri ada CaO dengan ada H2O ya. Nah, langsung saja masukkan CaO-nya itu sama dengan 634,5, jangan lupa negatifnya ya, ditambah negatif 285,5, ditambah negatif 285,5 ya, kurungin. Nah, kalau kita mau cari ini supaya dia tetap bernilai positif, berarti ini yang harus dipindah ya. Nah, berarti negatif 64 ini negatif tambah negatif berarti makin negatif, berarti kita jumlahkan ya. Kalau ini kita jumlahkan, hasilnya berarti 10 naik ya, ini 10 naik 1 tambah 5 10, 6 tambah 4 10 lagi, naik 1 lagi, 1 tambah 8 9 tambah 3 12 ya, naik 1, ini berarti 9 ya. Ini negatif ya. Oke, sama dengan delta HF dari si CaOH 2 kali. Oke, kemudian ini negatif kali negatif berarti menjadi positif, pindah jadi negatif lagi, negatif 64 dikurang 920 ya. Inilah delta HF-nya dari si CaOH 2 kali ya. Berarti 920 ditambah 64 negatif 984 ya. Inilah dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah ayam. Soal nomor 39. Oke. Laju pembentukan O3 adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 menurut reaksi. Ya, di situ reaksinya adalah 3O2 menghasilkan 2O3. Nah, di sini O3-nya 2 kali 10 pangkat negatif 7. Maka pertanyaannya, laju hilangnya O2 adalah berapa? Ini lajunya berapa? Ingat, perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien. Maka dengan gampang sekali ya, 1 detik saja sudah selesai nih. Ini koefisien 2, dia lajunya 2. Koefisien 3 ya, lajunya berarti 3 dikali 10 pangkat negatif 7 ya. Maka jawabannya adalah cantik. Oke, nomor 40 pertanyaannya ini adalah mana yang merupakan pasangan ya asam basa konjugasi ya. Oke, ingat pasangan itu dia mirip ya. Jadi kalau nggak mirip itu bukan merupakan pasangan ya. Oke, jadi untuk di situ C2H3O2 negatif ditambah H2O menghasilkan H2C3 H2 itu HC2 ya, salah ketik di situ ya, HC2 H3O2 ya, ditambahkan OH negatif. Ingat, asam basa konjugasi ini merupakan materi dari asam Bronsted-Lowry ya, dimana asam adalah donor H positif. Di sini yang merupakan donor H positif ya adalah yang punya kelebihan atom H. Ini C2H3O2 negatif ini berpasangan sama si HC2H3O2. Apakah dia mendonorkan H positif? Tidak. Karena ketika di kanan ternyata hanya bertambah, berarti dia bukan merupakan donor.
tapi merupakan aseptor. Kalau merupakan aseptor berarti dia adalah basa. Berarti asamnya siapa? Asamnya adalah si H2O. Nah, otomatis pasangannya adalah si OH negatif, basa konjugasi. Ya, berarti H2O dengan OH negatif, jawabannya adalah si nomor 4. Ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, nomor 41 pertanyaannya kita sama-sama baca. Pada oksidasi 1 mol kalium iodida, ya. Kalium iodida ya menjadi kalium iodat. Kalium iodat. Oke. Nah, kalium iodida itu adalah Ki, ya. Menghasilkan kalium iodat itu KiO3, ya. Oke. Kalau itu 1 mol dilepaskan elektron sebanyak, berarti kita cuma cari berapa perubahan biloxnya, ya. K itu golongan 1A, berarti biloxnya positif 1. Si berarti negatif 1. Oke. K itu positif 1, si O negatif 2 kali 3 negatif 6. Maka supaya bernilai 0 itu si I harus menjadi positif 5. Maka elektron yang berperan pada reaksi ini adalah dari negatif 1 ke 5 itu perubahan biloxnya sama dengan 6, berarti ada 6 mol elektron. Pertanyaannya adalah pada oksidasi 1 mol kalium iodida, ya. Jadi kalau ini 1 mol, ya kebetulan ini gampang 1 mol, maka berapa mol elektronnya, ya berarti mol elektronnya sebanyak 6, ya. Maka jawabannya adalah D. Oke. Oke, nomor 42, ya. Oksida yang dapat membentuk larutan dengan pH lebih kecil daripada 7 berarti asam, ya. Ini kita mau cari yang asam. Jadi di antara opsi 1 sampai 4 yang bisa membentuk larutan asam itu hanya SO3. Kenapa? Karena si SO3 ini jika kita reaksikan dengan air buat larutan, ini jadinya adalah H2SO4. Beda dengan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, di mana itu ketiga-tiganya merupakan logam yang apabila bereaksi dengan air akan membentuk basa, ya. K2O kalau membentuk ditambah H2O jadinya KOH, ya. Begitu juga dengan 2 dan 3. Maka jawabannya hanya si nomor 4, D. Nomor 44, ya. Senyawa yang merupakan amina tersier. Amina itu, ya, kalau dia ada N, ya, itu kan kakinya ada 3, ya. Nah, jadi kalau dia primer, ini kan harusnya terisi H, amonia terisi H semua, H, jadi NH3. Kalau dia amina primer, si H-nya hanya terisi diganti 1, ya, sekunder diganti 2, tersier diganti 3. Berarti ketiga-tiganya ini bisa diganti dengan alkil, ya. Nah, jadi silakan kita lihat satu persatu. Maka jawabannya yang merupakan amina tersier adalah si B, ya. Karena si B itu dia sudah tidak punya lagi H, ya, yang berikatan dengan si N, ya. CH3 2 kali berarti gini, CH3 CH3. Jadi sama sekali tidak ada H yang berikatan dengan si N, ya. Nomor 45, ini lagi-lagi soal kesetimbangan. Di situ reaksinya adalah CO ditambah H2O, ya. Itu penulisannya, ya, ketikannya agak sedikit salah. Setimbang menghasilkan CO2 tambah H2. CO2 ditambah H2, dan jika kita lihat semua fasenya gas, ya, jadi nggak usah terlalu dilihat fasenya lagi. Bila 1 mol CO berarti mula-mula reaksi setimbang
1 mol CO, 1 mol H2O direaksikan sampai menjadi kesetimbangan, dan pada saat tersebut berarti saat setimbang ya, masih tersisa 0,2 mol CO. Ini tersisa 0,2 mol. Maka KC-nya berapa? Oke, ini soal yang sangat mudah ya. Kalau mau cari KC ini setarakan dulu ya. C-nya 1. Oke, ini udah setara. KC itu adalah dia yang melibatkan konsentrasi, berarti konsentrasi CO2 pangkat koefisiennya pangkat 1 ya, dikali konsentrasi H2 bagi konsentrasi CO kali konsentrasi H2O, semuanya pangkat 1 ya. Nah, kenapa CO2 kali H2 per CO kali H2O? Karena ini rumusnya adalah konsentrasi kanan ya. Anggap aja seperti ini produk ya, yang kanan pangkat koefisien biar gampang. Jadi pakai arah saja, kanan bagi kiri ya. Nah, jadi produk per reaktan. Oke, kita tinggal cari ini semuanya kondisi yang setimbang. Nah, mana kondisi setimbang? Ini berarti belum ada, kita cari ya. Oke, jika pada 1 mol mula-mula setimbangnya 0,2, berarti yang bereaksi sebanyak 0,8. Oke, jika yang bereaksi ini satu aja dapat, maka ini yang lain bisa dapat dengan cara perbandingan koefisien. Koefisien 1 0,8, koefisien 1 0,8, koefisien 1 0,8, koefisien 1 0,8 ya. Maka ini juga 0,2. Yang ini kan mula-mula belum ada. Berarti ini 0,8, ini 0,8 ya. Maka dengan sangat mudah tinggal kita masukkan saja 0,8 kali 0,8. Nah, ini kan harusnya konsentrasi. Berhubung volumenya tidak diberitahu, jadi anggap saja volumenya 1. Jadi 0,8 bagi 1 liter itu tetap 0,8 ya. Bagi 0,2, 0,2 ya. 0,8 bagi 2 itu sama dengan 4. Jika C-nya 4 ya, maka jawabannya A.